Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha, ratusan calon penumpang memadati stasiun Pasar Senen. Sejak 27 Juli, PT KAI menyediakan posko rapid test bagi calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan. Pagi ini ratusan calon penumpang dengan tujuan berbagai daerah memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta. Jelang Idul Adha, terjadi lonjakan penumpang 2 kali lipat dibanding hari biasanya. Hari ini Daop 1 PT KAI mengoperasikan 4 kereta jarak jauh dengan rute keberangkatan Surabaya, Solo, Tegal, dan Purwokerto. Sebelum melakukan perjalanan, calon penumpang wajib melakukan sejumlah protokol kesehatan seperti membawa surat keterangan bebas COVID-19. Dan sejak Senin 27 Juli, PT Kereta Api Indonesia menyediakan posko rapid test di stasiun Pasar Senen. Sejumlah penumpang memilih menggunakan fasilitas ini karena dinilai lebih efisien. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, harga emas meroket hingga lebih dari Rp1 juta. Namun hal tersebut tidak berpengaruh besar pada tren penjualan pembelian emas murni dan campuran. Harga emas batangan bersertifikat Antam kembali naik pada hari ini. Kemarin harga emas Antam untuk 1 gram dibanderol Rp1.013.000, namun kini menjadi Rp1.016.000 setelah mengalami kenaikan Rp3.000. Sementara harga pembelian kembali emas Antam juga naik Rp3.000 menjadi Rp913.000. Meski lonjakan harga emas mempengaruhi harga jual perhiasan, namun hingga kini tren penjualan dan pembelian emas murni serta campuran masih stabil dan tidak ada perubahan yang signifikan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita menuju ke Pusat Niaga Emas yang ada di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Ada rekan kami Lineke Utsiki di sana. Ya, Lineke, bagaimana penjualan emas saat ini? Apakah banyak warga yang antusias? Bernadetta dan juga pemirsa, jika kita berbicara mengenai bagaimana tren penjualan ataupun pembelian emas pada hari ini, tentunya ini sangat bergantung sekali pada harga emas yang kita ketahui pada hari ini 30 Juli 2020 ini mengalami kenaikan sebesar 18.000 atau 1,78% menjadi 1.030.000 untuk emas aneka tambang atau yang kita kenal dengan Antam. Tentunya angka ini akan mempengaruhi bagaimana tren yang ada di masyarakat, dan untuk mengetahui kira-kira seperti apa tren yang ada di masyarakat berkaitan dengan penjualan dan juga pembelian emas, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan salah satu penjual emas yang ada di Gold Cikini Center, yakni Pak Andi. Halo, selamat siang Pak. Pak, ini kan hari ini kalau kita lihat ada lonjakan yang cukup drastis ketika kita berbicara mengenai harga emas. Bagaimana trennya dalam sepekan terakhir? Lebih banyak yang menjual atau justru membeli emas? Sepekan ke depan banyak juga sih yang beli karena harga naik terus, dia pikirnya bakal naik terus emas. Jadi peminatnya tetap tinggi. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan mereka yang menjual, lebih banyak justru yang membeli ya Pak ya? Iya, untuk sekarang walaupun mahal orang tetap beli terus sih. Tapi untuk yang, kalau saya boleh tahu, untuk range harga yang dijual di toko ini berapa, dari range berapa sampai berapa harganya? Yang 100 gram hari ini 958.000. Kalau yang 1 gramnya 1.050.000. Berarti dengan adanya lonjakan harga emas ini tentunya juga turut mempengaruhi harga perhiasan yang ada. Tapi ketika kita berbicara mengenai tren perubahan ini, sebenarnya trennya baru berubah sekarang ini ketika harga melonjak naik, atau sudah ada perubahan sebelumnya? Iya, sejak COVID sih emas nanjak terus, nggak pernah turun sih. Selalu naik terus, sedikit-sedikit naik. Berarti sedikit-sedikit naik, tidak ada perubahan yang dapat dikatakan signifikan sekali ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Andi atas kesediaan waktu luang untuk berbincang-bincang dengan kami di iNews. Ya, Deta dan juga pemirsa, seperti tadi yang sudah disampaikan dengan salah satu penjual emas yang ada di Cikini Gold Center, bahwa kalau kita lihat ini trennya cukup menarik karena justru meskipun harga emas ini naik, justru lebih banyak mereka yang membeli emas ketimbang menjual emas, karena memang dengan membeli emas ini disebut-sebut sebagai salah satu aset jual lindung nilai yang layak dikoleksi sebagai salah satu instrumen investasi begitu. Apalagi kalau kita lihat contohnya salah satunya di PT Pegadaian, ini justru produk tabung emas mereka ini justru
justru mengalami peningkatan nasabahnya menjadi 15%. Karena kalau kita bandingkan dengan 3-4 bulan kebelakangan untuk deposit emas yang ada di PT Pegadaian ini justru hanya 3,8 ton, namun sekarang ini sudah mencapai 3,9 ton emas. Kembali ke Anda, Bernadetta. Terima kasih Lineke atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, PT MNC Vision Networks Tbk dan PT MNC Sky Vision Tbk mentargetkan pertumbuhan pendapatan lebih dari 12% di semester kedua tahun 2020. Optimisme ini didukung oleh tingginya kebutuhan masyarakat akan fasilitas internet hingga konten di tengah pandemi COVID-19. Peraturan bekerja dan belajar di rumah akibat pandemi COVID-19 membawa PT MNC Vision Network Tbk dan PT MNC Sky Vision Tbk mengalami peningkatan pendapatan di semester pertama hingga 12%. Beberapa produk unggulan korporasi kian diminati masyarakat karena menawarkan kecepatan, kemudahan, dan kelengkapan konten. Salah satunya Vision Plus yang telah mencapai 5 juta pelanggan. Hasil positif ini akan diperkuat dengan pemanfaatan teknologi digital kode QR untuk memudahkan pelanggan. Hal ini disampaikan Eksekutif Chairman MNC Group, Hari Tanusudibyo, dalam Public Expose PT MNC Vision Network Tbk dan PT MNC Sky Vision Tbk. Dan juga kami mengembangkan teknologi yang sekarang lagi dipersiapkan, nanti ada QR di layar, baik untuk MNC Vision maupun K-Vision, sehingga pelanggan kalau mereka mau beli konten, yang mau bulanan, mau 3 bulanan, mereka tinggal scan, terus langsung ke website. Saya sangat yakin upsell-nya akan tumbuhnya lebih baik, lebih besar. Nah, jadi to be konservatif 12%, ya, hopefully bisa lebih. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Harapannya adalah target kami pada tahun 2020 ini juga terus menunjukkan kinerja yang lebih baik, karena memang strategi-strategi yang kita sudah lakukan di tahun 2019 akan kita teruskan di tahun 2020. Korporasi juga menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa dan rapat umum pemegang saham tahunan. NUPST menyetujui dan menerima baik laporan tahunan Direksi Perseroan, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Tim Liputan iNews melaporkan.